luar biasa. Ada seorang bayi itu ya digendong sama Rasulullah, tiba-tiba dia ngompol gitu, sampai ibunya saja merungkut dia dengan cara keras gitu kan. Tapi Rasulullah katakan kalau air ya sijar ya apa namanya sarung yang aku pakai itu karena air najis ya, maka dia bisa dibersihkan. Tapi jiwa anak ini yang terenggut dengan keras, dia nggak bisa dihilangkan. Itu Rasulullah lebih memahami kejiwaan daripada seorang ibu gitu. Itu terjadi. Nah kalau kita hidup seperti Rasulullah itu luar biasa gitu ya, menunggu syukur kan anak yang bebas merdeka gitu. Tapi kan kita enggak gitu. Maka hari-hari ini kita paksa diri kita untuk mengalami kembali kebebasan kita gitu, menikmati lagi apa yang tadi mestinya nggak menjarakan diri kita gitu. Tapi ya tidak sebebas-bebasnya, nanti ada teknisnya ya. Prinsipnya kita ingin ini ya, mengeluarkan dari trauma-trauma itu. Maka caranya yang pertama, pikirkan trauma apa yang pernah terjadi. Saya yakin setiap orang pasti punya trauma. Sudah ketemu? Yang sambil nyicil mungkin bisa langsung ditulis trauma apa, nanti malam silakan untuk di refreshing ya, untuk di ini pelepasan gitu ya. Silakan. Trauma, mungkin trauma kepada pasangan, mungkin trauma kepada mertua, trauma kepada bos, trauma itu pernah terjadi. Trauma itu kita ini. Nah selanjutnya apa? Kita akan belajar mencintai orang yang pernah kita anggap menyakiti diri kita. Maka saya sampaikan kita anggap, karena sebetulnya nggak menyakiti. Yang bilang menyakiti kan kita, gitu. Apakah tujuannya dia menyakiti? Enggak, belum tentu gitu. Nah yang kita mau luruskan, mau kita kendalikan, yang mau kita longgarin itu kan diri kita. Maka kita harus mengeluarkan segala sesuatu yang kita anggap negatif. Bisa ditangkap ya? Ada orang yang tadi karena trauma itu, kemudian pikiran kita berarti dia itu nggak sayang sama aku ini, berarti dia itu seterusnya gitu kan. Nah orang itu bisa kita tulis, bisa satu, bisa dua. Kalau kita mau latihan satu dulu gitu ya, satu dulu ini yang traumanya yang paling besar gitu ya, paling horor gitu ya, trauma itu ya. Bisa jadi karena trauma peristiwa itu dialami oleh orang lain, tetapi kita yang punya trauma misalnya karena rasa cinta. Anak saya misalnya, anak saya pernah dilecehin sama orang, pernah dibully orang, saya sebagai ibunya nggak terima, maka trauma itu muncul karena anak saya dibully sama orang itu. Jadi begitu. Jadi kan nggak menerima langsung ya, nggak mendapat langsung, tapi saya trauma dengan peristiwa itu. Nah itu bisa ditulis ya. Nah ketemu kan, bindennya siapa? Ketemu. Nama orangnya ketemu. Nama orangnya ketemu. Nggak apa-apa, pasangan hidup kita juga boleh ditulis di sini. Pasangan hidup kita. Nama itu kenyataan. Tapi itu kita anggap loh ya, kita anggap. Dianggap. Dianggap aja. Dianggap punya. Sampai calon pasangan tak tahu mungkin. Itu yang bikin trauma nih. Masuk lagi. Karena nggak segera berpasangan. Itu yang bikin trauma. Masuk kok. Mas mantan. Nah, cari waktu, tempat, dan posisi yang nyaman untuk proses pelepasan ya. Ini sekali lagi tidak mudah melepaskan, tapi kita berusaha untuk terus menerus dan insya Allah akan berhasil. Saya akan sampaikan ini karena saya sudah mencoba itu. Bisa. Saya bisa. Bisa. Ya, saya bisa. Cari setelah ketemu traumanya apa, tulis dia hilang, kemudian nama orang kliennya siapa. Nah, kemudian kita siapin, tetapi jangan tidur ya. Duduk boleh ngelendit gitu kan, boleh ngelendit tetapi jangan tidur karena nanti ketiduran. Nah, cari tempat yang nyaman, upayakan tidak, kita bisa janjian dulu, saya mau di kamar jangan diganggu, don't disturb disebut ya. Kita bilang seperti itu, nah supaya ketika kita terjadi pelepasan itu tidak gagal di tengah-tengah gitu ya. Nah, kemudian kita teknis bisa kita pakai dengan murotal. Tapi kalau murotal cari surat-surat yang kita belum hafal gitu. Karena kalau kita hafal itu dampaknya kita ikut gitu ya, kita akan diroke gitu ya. Cari yang enggak ini, kalau nggak ketemu karena sudah hafal maka cari instrumentalia, tetapi jangan yang kita tahu alatnya.
cukup musik aja. Untuk Ya, di pengiring. ini banyak gitu ya, di YouTube itu banyak Untuk instrumental untuk pengiring gitu ya. Gitaru. Ada gitaro juga Aku bisa, dulu ya, Pak. gitu ya. Komplit. Yani, Yani. Komplit. Jadi ada saksofonnya gitu ya, saksofonnya siapa Kenny G apa siapa itu Kenny G. apa positif ya. Nah itu, yang lirih aja, jangan keras-keras gitu untuk apa? Untuk membantu konsentrasi saja gitu. Ada cici Saya gempa. saya tidak mendebatkan apakah musik boleh atau nggak boleh, saya nggak mendebatkan itu karena saya lebih banyak pada ini sarana tujuan gitu ya. Dari Muroka bisa ya, tapi sekali lagi kita cari yang kita udah hafal suratnya, karena kalau hafal suratnya saya sendiri juga kesulitan. Saya pernah mau pelepasan ini tapi menggunakan murotal itu juga kesulitan. Nah akhirnya kita ngikut gitu. Pakai headset ya, pakai headset itu lebih konsentrasi ya, karena suara-suara yang lain nggak masuk gitu ya. Jadi ya kalau pakai headset itu bisa menyeimbangkan, karena ini telinga kan masuk kiri kanan gitu kan ya, sempurna, maka dia bisa menyeimbangkan cara kerja otak kiri kanan kita. Maka pakai headset, pejamkan mata, posisi dalam gelombang alfa itu di malam hari, bisa kita lakukan di malam hari atau pagi hari ya. Pagi hari ya sampai kurang lebih sekitar jam 6 lah gitu kalau mau pagi hari ya, tergantung teman-teman ini longgarnya pada jam berapa. Udah dikunci itu, dikunci di jam itu. Memang saya kalau di masa Rasulullah itu melakukan uzilah itu loh. Jadi Rasulullah itu kan menyendiri, menarik diri dari berbagai macam kesibukan di saat-saat tertentu. Nah kita mau proses itu, menemukan diri kita sendiri butuh kita konsentrasi gitu. Sementara kita ya kita nggak ganggu orang lain, bukan nggak minta diganggu gitu ya. Nah itu kemudian bisa dengan cara memejamkan mata, karena itu lebih konsentrasi gitu. Masuk ke dalam alam ya, alam jiwa. Rasakan kali pertama kita merasakan memanggil tentang karunia Allah kepada kita. Rasakan bahwa kita adalah masterpiece yang tidak selayaknya kita kotori dengan rasa sakit hati, dendam, murka, emosi ya, kemudian rendah diri ya, ingin bersaing dan sebagainya. Itu bagian-bagian yang menyebabkan diri kita rapuh ya. Jadi kita mestinya orang yang menang, kita mestinya orang yang tidak sombong dan seterusnya itu ya. Nah itu rasakan dulu ya, bahwa saya itu adalah karunia Allah yang luar biasa gitu. Allah memberikan kepada saya kehidupan yang di situ banyak sekali yang diberikan Allah kepada saya. Ada karunia pasangan, ada karunia anak gitu ya. Sampai hari ini butuh kita syukuri dulu. Maka kita tadi ya ada taubat, ada istighfar, mekanisme di sini ya. Kita butuh bersyukur semuanya. Jadi kita bayangkan lagi kenikmatan yang tanpa batas dari Allah ya, sejak kita kecil dan sebagainya, sampai mungkin teman-teman bisa ketemu dengan Esa Ubaidullah, itu semua coba dipanggil lagi, kita ingat lagi gitu ya tentang karunia-karunia itu. Tarik nafas dalam-dalam ya, teknis untuk melonggarkan aliran darah kita. Kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian hadirkan orang yang kita benci. Pada saat seperti itu, kita tadi ada tulisan Mr. X tadi ya, Miss X atau Mr. X tadi ya. Nah itu kita hadirkan ya, kita hadirkan. Setelah tadi kita mencoba untuk melihat kita sebagai masterpiece itu, dia kita hadirkan. Dan kemudian pandang dia dengan perasaan ya, nggak perlu menghadirkan orangnya, karena orangnya jadi nggak jadi pelepasan. Menghadirkan bayangan wajahnya ya. Biasanya orang yang terngiang-ngiang dalam benak kita itu kita punya gambaran yang jelas gitu ya. Kalau nggak terngiang-ngiang nggak punya gambaran. Kalau terngiang itu gampang banget jedul. Ini kalau kita bisa pelepasan ini nanti bagus kalau kita mau sholat kusuk berikutnya. Jadi orang itu ketika sholat kusuk itu bayangan-bayangan buruk itu pasti akan hadir. Itu yang kemudian dikatakan dalam materi tentang makna ilah itu, dia menjadi ilah-ilah baru. Nah ilah baru itu kok mau sholat malah kok heliknya mama aku benci aku muncul kan. Nah kalau kita bisa melepaskan ini luar biasa ya. Dan kita bisa teknis ini bisa mendukung teman-teman untuk
kepala kusut gitu ya. Kita lepaskan, kita melepaskan ini dulu, rasa benci, rasa dendam itu kita hilangkan dengan cara seperti ini. Nah, pandang dia dengan cinta dan katakan kepada dia, maafkan aku ya, maafkan aku dari kesalahan-kesalahan yang aku buat, dan aku akan maafkan kamu, dan aku memaafkan kamu ya. Tidak ulang-ulang itu ya. Terima kasih karena engkau telah menunjukkan kesalahan-kesalahanmu. Jadi sebetulnya orang-orang yang kita anggap menyakiti diri kita itu adalah mereka sedang menunjukkan aib kita, sedang menunjukkan kesalahan-kesalahan diri kita. Maka kita harus terima itu ya. Terima kasih engkau telah menunjukkan aibku. Terima kasih karena engkau telah mensucikan jiwaku. Jadi kalau kita bisa ini ya, bisa pelepasan ini, jiwa kita akan longgar gitu. Kenapa? Tadi melepaskan orang yang kita benci, yang kita dendam, itu sesuatu yang sulit ya. Tetapi di sini kalau kita berhasil ya peluang gitu. Nanti muncul lagi, lepaskan lagi, muncul lagi, lepaskan lagi, begitu ya. Lepaskan lagi begitu seterusnya. Nah, kemudian diikat dengan cara menyentuh, memegang tangan ya, sangat. Itu bayangkan aja deh, punya tangan, kemudian kita pegang tangannya ya, kita sentuh baunya, kita peluk badannya gitu ya. Ya, cium keningnya dari pelepasan tadi gitu. Ada gambaran teman-teman? Ada gambaran kan? Ada gambarannya ya, itu kita lakukan seperti bagian itu pelampiasan kan? ya. Cium keningnya.